من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، ولو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. إنما يستوحش العباد وهم المتوجهون إلى الله بطريق العمل، والزهاد وهو المتوجهون له بطريق التوكل من كل شيء. فكل من الطائفتين يفر من الخلق لكونهم قاطعين عن الله، وذلك لغيبتهم عن الله في كل شيء، أي لأنهم محجوبون عن ربهم برؤية نفوسهم ومراعاة حظوظهم، فيفرون من الأشياء ويستوحشون منها لأنها موجودة في نظرهم، ويخافون منها أن تعوق عليهم أغراضهم وتفوتهم مقاصدهم لميلهم إليها وافتنانهم بها. ولو شهدوه في كل شيء كما شهده العارفون والمحبون لم يستوحشوا من شيء، أي من أي شيء من الأشياء، لرؤيتهم له حينئذ ظاهرا له في الأشياء كلها، فيشغلهم ذلك عن رؤيتهم لنفوسهم، فلا يكون لهم من الأشياء وحشة، ولا يخشون منها فتنة، لأنها متلاشية فانية بهذا الاعتبار. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita saat ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di majlis di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, kita diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
di siang hari ini untuk memperjalankan kaki kita ke majelis ilmu, karena masih banyak di antara kawan-kawan kita, masih banyak di antara jiran tetangga kita, masih banyak di antara penduduk-penduduk kampung kita yang pada saat ini dan jam ini mereka kadang diberikan Allah taufik hidayah untuk hadir ke majelis yang mulia ini. Inilah satu anugerah yang ganal lawan kita. Kita pada saat ini diberikan Allah waktu longgar, sehingga dengan kekosongan waktu kita itu, dengan adanya kesehatan badan, kita diberikan Allah panjang umur, bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat pemberian tersebut. Kita bawa diri kita untuk di dalam majelis ilmu agama, tempat hadir duduk di dalam majelis ilmu agama. Karena ada gampang-gampang kelebihan dan keistimewaan orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu. Orang-orang yang kadang mau duduk di majelis ilmu karena mereka itu hati mereka tertutup daripada mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dalam urusan amal ibadah, hati mereka tertutup untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, walaupun mendengar dan mengetahui daripada kelebihan orang yang menuntut ilmu agama. Akan tetapi karena hatinya tertutup daripada majelis-majelis kebaikan, tak ada hati gairah beribadah dan hadir di dalam majelis ilmu agama. Kita alhamdulillah diberikan Allah taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, orang-orang yang belajar di majelis ini, berkatnya Rasulullah, berkat aulia-aulia Allah, guru-guru kita, mudah-mudahan kita sabaratan selamat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita sabaratan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin Allahumma amin. Salam serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral talibin wal talibat, ma'asyiral muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Wali Al-Sayyid Muhammad Ibn Al-Karim Sayyid Muhammad Ibn Athaillah rahimahullah wa radiyallahu anhu wa anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Kata beliau, innama yastawhishul ubbad wal zuhad min kulli syai'. Hanya saja liar atau gelisah, hati liar atau hati gelisah. Sesungguhnya gelisah al-ubbad oleh orang-orang yang ahli ibadah. Wazuhad, demikian juga sesungguhnya gelisah orang-orang yang zuhud. Min kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Lighaibatihim anillah, karena gaibnya, karena terdindingnya mereka ubbad dan zuhad dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap sesuatu. Walau syahiduh, maka jar beliau, seandainya mereka ubbad dan zuhad itu musyahadah akan dia pada setiap sesuatu,
lam yastauhishu min syai', niscaya tidak merasa gelisah daripada sesuatu yang terjadi. Nah, inilah kata beliau, setelah kita minggu telah lewat, kita diberitahu keadaan-keadaan orang yang lalai lawan Allah dan keadaan orang-orang yang akil, orang yang berakal, orang yang gafil dan orang yang berakal. Kita sudah diberikan tahu oleh beliau, orang yang lalai nang kaya ini di subuh hari, dan orang yang berakal perhatiannya nang kaya ini. Dan pula orang yang berakal itu pun terbagi kepada pertama ahli ibadah. Nah, jadi orang-orang yang berakal nih, kawa memikirkan lalu timbul perasaannya itu hendak beribadah, hendak beramal. Nah, tapi kalau orang berakal, orang ini diberikan Tuhan akal, tapi kadada tagarak hati orang berakal nih hendak beribadah kada. Orang yang berakal ini kadada tergerak hendak menuntut ilmu, hadir ke majelismu kada. Kada sedikit orang nang kaya ini. Ya tadi alhamdulillah kita saat ini diberikan Allah taufik dan hidayah, meringankan batis, meringankan membuka hati untuk duduk di majelis ilmu. Karena kada sembarangan Allah membukakan taufik hidayah kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu macam-macam pian-pian ini. Nah, jadi disinilah ya bahasanya itu keuntungannya kita atau daripada orang. Kita saat ini beribadah alhamdulillah beramal. Kadang jaga bahasanya kita ini menyombongkan diri karena kita beribadah beramal kada ada merasa sombong pada saat ini kita beribadah dan menuntut ilmu kada. Tapi kita mengucap yang demikian karena kita syukur, berterima kasih lawan Allah diberikan taufik hidayah macam nang kaya ini. Bukannya sombong kada, cuma syukur alhamdulillah nih kita diistimewakan Tuhan, yang diberikan Tuhan akal, kemudian diberikan Tuhan akal, kita pulang diberikan Tuhan taufik hidayah beribadah, beramal, menuntut ilmu, dan menyampingkan daripada urusan-urusan keduniaan. Tapi pulang jadi walaupun si kita ini beribadah, beramal, timbul liar hati. Kita ini sudah dapat taufik hidayah dari Allah beribadah, beramal, cuma ada masih dalam hati kita kegelisahan. Gelisah. Kenapa jadi sebabnya kita gelisah? Nah, disinilah Al-Imam Sayyid Ibnu Athaillah ini memberikan ilmu pulang lawan kita. Kenapa jadi kita ini jadi masih gelisah padahal beribadah, padahal beramal? Kenapa? Nah, ini yang kita perlu ketahui nih. Orang yang beribadah, yang beramal aja bisa timbul gelisah hati. Apalagi beribadah kada, menuntut ilmu kada, beramal kada, itu lebih daripada orang yang gelisah, daripada orang-orang yang beribadah. Nah, artinya masih untung seandainya nih
Orang yang beribadah ini ada timbul kegelisahan, masih untung dibandingkan lawan orang yang bakal beribadah menuntut ilmu hadir ke majelismu kada. Ini ulama nih menasihati kita, musannif pengarang kitab. Jadi kita ini menyampaikan aja apa yang dibacakan mereka di dalam kitab-kitab mereka aulia ulama-ulama. Sekadar uluni penyambung lidahnya mereka aulia-aulia Allah, pengarang-pengarang kitab. Dan makanya kita belajar, kita menuntut ilmu, hadir ke majelismu ilmu macam ini nah. Pada hakikatnya itu kita belajar lawan musannif, kita belajar lawan menuntut ilmu lawan pengarang kitab. Lamunnya pian-pian memandang kita belajar lawan si tukang baca, kada mau kita menuntut ilmu, kada mau kita merendahkan diri kita, karena kita merasa lebih tua, karena kita merasa lebih banyak ilmu, masih banyak amal. Nah, karena kita memandang diri kita lebih daripada si tukang sampaikan, lalu kada mau terbuka hati menuntut ilmu. Tapi kalau kita belajar dan menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, tapi batiniahnya kita itu belajar dengan pengarang akan ini kitab, seapapun kita ini hati kita nih, dia peribahasa biar kada hendak jua, karena hendak menuntut ilmu kewajiban kita, iya jatuh hadir aja tuh. Cuma kalau sudah ada dalam hati seseorang itu sombong, merasa hebat, merasa banyak ibadah, beramal, atau dasar pangulir dia menuntut ilmu, nah, ada apa lagi yang untuk diobati? Lalu mencari kesibukan dunia gitu. Mencari-cari kesibukan dunia supaya ma'alingani daripada mengerjakan akhirat, menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu. Lalu diulah-ulahnya aja urusan-urusan dunia nih. Alasannya aku ada uzurku ini, lalu aku kada kawa tolak ke majelis karena aku ujur nama apa? Nah, jadi orang-orang yang beribadah, orang-orang yang ahli ubat, orang-orang yang ahli ibadah itu, mereka risau hati mereka. Risau, bahasa kita itu gelisah ya. Liar. Arti liar itu kadang mau tunduk lawan ibadah misalnya. Apalagi gelisah. Orang-orang ahli ibadah ini mereka gelisah. Siapa mereka? Orang-orang yang ahli ibadah, al-ubad, al-mutawajjihun ilallah bitariqil amal. Yang dinamakan ubad yaitu mereka-mereka yang menghadapkan diri mereka kepada Allah dengan jalan amal. Itu ubad. Orang ini menyibukkan umur mereka dengan beribadah, berhadap lawan Tuhan bitariqil amal, dengan jalan ibadah. Sembahyang yang menjadikan mereka ahli-ahli ibadah atau sembahyang rajin, puasa, nuntut ilmu, beramal-amal kebaikan tuh. Jalannya orang yang hendak menjadi seorang ubad, seorang yang ahli ibadah, yaitu dengan tariqil amal. Jalannya beribadah, jalannya beramal. Kalaunya kita misalnya beribadah kada, sembahyang kada, menuntut ilmu kada, bakaku sebagai orang yang ahli ibadah lain, atau orang-orang ubad. Hanya saja gelisahnya orang-orang yang ahli ibadah,
Mereka menghadapkan diri mereka kepada Allah dengan jalan amal, dengan jalan ibadah. Bahkan ujar ulama, fahum mustaghrifuna fi ibadatihimul badaniyah. Orang-orang yang ahli ibadah itu hebat nih. Mereka itu menghabiskan di dalam beribadahnya mereka itu ibadah badan. Habis waktu untuk mengerjakan ibadah badan saja. Sembahyang, berbuat baik, orang ahli ibadah. Kenapa? Jadi mereka mengerjakan ibadah, amal-amal, menghabiskan waktu beribadah aja, orang ahli ibadah nih, amal aja. Wadzaku halawatal ibadah. Karena mereka itu sudah merasakan nikmat nyamannya beribadah kepada Allah. Jadi orang yang merasakan halawah ibadah di dalam beribadah, beramal, menuntut ilmu tuh. Nah, lalu mereka itu habis waktu mereka beribadah, beramal. Kenapa? Karena nikmatnya luar biasa di dalam beramal, beribadah itu menuntut ilmu. Orang-orang yang kada beribadah, beramal, kada mau beribadah, kada mau beramal, menuntut ilmu, karena mereka kada merasakan nikmatnya di dalam beramal, beribadah tadi. Bari bahasanya sananayuhnya aja, sambahyang sananayuhnya, beramal kayak itu juga sananayuhnya, karena kada merasakan. Bahkan di dalam berwirid pun kada istiqamah, kada mudawamah. Kenapa? Karena kada merasakan halawatul ibadah. Di bahasa kita beribadah, beramal itu jelek, biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Wazuhad itu juga orang-orang yang ahli zuhud. Mereka timbul rasa kegelisahan. Siapa mereka orang-orang zuhud? Al-mutawajjihun lahu bi tariqit tawakkul. Nah, mereka yang berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala bi tariqit tawakkul, dengan jalan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mereka beribadah, beramal, lalu mereka menyerahkan ibadah dan amal perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang zuhud, artinya kada mengganang lagi dan ibadah yang digawi itu, basarah bujur lawan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun misalnya mengharap balasan Tuhan pun kada. Orang-orang yang zuhad nih, kalanya orang ahli ibadah boleh jadi orang yang katuju beramal, beribadah, boleh jadi ada hendak minta balasan dari Tuhan dengan tarikil amal tuh. Orang-orang yang zuhad, setelah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bi tariqit tawakkul, menyerahkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Serahkan lawan Tuhan. Bahasa kada mangganang diterima kah kadakah, terserah Allah. Tapi pasti aja setiap ibadah amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedikit banyaknya aja lagi. Dan salah satu jalan supaya kita kada mengganang tadi iya dengan batawakal, bitariqit tawakkul, basarah
diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersarah lawan Tuhan. Dan makanya ujar Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud tuh beliau suatu ketika bana nasihatan lawan anak sidin, memberikan nasihat. Nabi Allah Daud nih lawan anak sidin siapa? Nabi Allah Sulaiman lah. Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Daud nih bana nasihatan, memberi nasihat lawan anak sidin Nabi Allah Sulaiman. Ujian Nabi Allah Daud, ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku, innama yastadillu ala taqwa rajul bisalas. Sesungguhnya menunjukkan ketakwaan seseorang itu, ujian Nabi Allah Daud memadahkan anak sidinnya, sesungguhnya menunjukkan ketakwaan seseorang hamba itu disalasin dengan 3 perkara. Ketakwaan seorang hamba lawan Tuhan menunjukkan bahasa kita buktinya, cirinya itu diantaranya disalasin dengan 3 perkara. Nah, dengan 3 perkara inilah ya Nabi Allah Daud nasihatin aksi Nabi Allah Sulaiman nih. Dengan 3 perkara itulah ada di dalam diri pian, ada di dalam diri kita, berarti disitulah ada sifat ketakwaan kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Al-ula yang pertama yang menunjukkan ketakwaan seseorang kepada Allah nih, husnul tawakkul fi ma lam yanal. Husnul tawakkul fi ma lam yanal. Tawakal yang baik, berserah diri, husnul tawakkul, sebaik-baik tawakal, sebenar-benar berserah diri, fima, pada apa, lam yanal, yang belum dicapai, belum didapat. Antu takwa, bujur-bujur bertawakul dengan apa, pada apa yang belum kita capai, belum kita dapatkan. Nah, misalnya kita beribadah, kita beramal, sembahyang, bersedekah, sudah kita menggawi sedekah, sembahyang, beramal-amal, nah jadi perbaiki tawakal kita lawan Allah. Karena dari yang kita perbuat, yang kita gawi itu fi malam yanal, belum kita dapatkan pahala. Tapi ibadah ini kan diberikan Tuhan pahala. Kita bersedekah dibalas Tuhan dengan pahala. Nah, itu pahala itu langsunglah dibalas Allah di dunia. Langsung gak ada? Langsung ada, sudah ada dulu. Pahala itu pada langsung dibalas Allah kan di dunia kada. Nah, makanya itu fi malam yanal, yang belum kita capai, yang belum kita dapatkan, yaitu pahala, kita itu harus husnul tawakkul. Sebagus-bagus tawakal berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah amal pahala kita beramal ini belum kita capai lagi. Nah, jadi kuncinya kita sebaik-baik bertawakal lawan Tuhan, bersarah bujur lawan Allah. Wasani husnul ridha. Yang kedua, husnul ridha fima qad nala. Sebaik-baik ridha, hanya ridha, bujur-bujur ridha, menerima fima qad nala, pada apa yang sudah didapat.
yang sudah diterima. Tadi kan lam yanal, belum diterima, belum didapat. Ini yang qad nala, yang sudah diterima, yang sudah kita dapatkan, ridha. Nah, disinilah ulang hati kita. Bilanya sudah mendapatkan napa yang sudah jadi ketentuan kita, husnur ridha, takwa. Bujur kita ridha menerima napa yang sudah kita peroleh. Rizki kita hari ini menurih sekian, misalnya dapat 100.000. Orang yang bujur takwa, dia menerima dengan apa yang sudah didapatkan. Mayurija 100.000-an nyari jauh beli. Semalam ya tambah 200 timbangan. Apa jadi hari ini pindah 100 saja? Nah, berarti belum husnul ridha lagi kita. Bila ada husnul ridha, berarti takwa kita itu belum lagi sebenar-benar takwa ujar Nabi Allah Daud alaihissalam. Nah, jadi ridha menunjukkan ketakwaan kita lawan Allah. Dengan apa yang sudah kita capai, kita peroleh, ridha sudah kita menerima. Qadaba musibah sudah terjadi, musibah yang Allah berikan kepada hamba. Sudah datang ujian yang Allah berikan kepada hamba. Kayak apa kita menghadapinya? Husnul ridha, menerima dengan apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Itu takwa. Yang kadang apa tuh datang misalnya ujian, datang musibah, sebab ini, sebab itu, sebab ini, sebab itu. Ada lagi nang kaya itu untung kita. Karena kita sudah hari Rabu tadi belajar annal asbab la tu'athir. Belajar tahu. Apa yang terjadi? Kalau yang terjadi itu ada sebabnya, hasil toh. Jangan sampai kita katakan dengan sebab itulah terjadi ini, terjadi itu, datangnya ini hasil. Kalanya etikat keyakinan hati kita bahwasanya sebab hujan, sebab si A itu mendatangkan hasil menjadikan yang ini terjadi, maka etikat hati seseorang itu menjadi kafir. Faman i'taqada anna al-mu'athir, faman i'taqada anna al-asbab yu'athir, fahuwa kafir. Siapa-siapa yang mengiktikatakan dalam hatinya bahwasanya sebab itu yang terjadi menimbulkan hasil, memberi bekas, sebab itu memberi bekas mendatangkan hasil, maka hukumnya orang itu menjadi kafir. Bilanya sudah kafir, hendak masuk Islam, wajib mengucap 2 kalimat syahadat. Dan makanya kita diajari Rasulullah itu, Nabi itu melajari kita tuh jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Ujar Rasulullah dalam hadis beliau, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, perbaharuilah etikat kalian. Dengan apa? Dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Kalau dan khawatir kita berucap, muntung kita berucap ini mengakibatkan menjadi kafir ataupun murtad. Makanya Nabi itu kita disuruh memperbaharui, mahanyari 2 kalimat syahadat kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Artinya kita disuruh dalam setiap hari ataupun malam, setiap waktu siang ataupun malam, kita memperbaharui kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kada tahu kita hati kita, etikat geretek hati kita akan menimbulkan kepada kemurtatan ataupun kekafiran. Nah, husnul ridha. Husnul ridha, ar-ridha. Al-Imam Abdul Wahid bin Zaid beliau berkata, ar-ridha babullahil azam jazul. Bermula ridha, menerima apa yang ditetapkan Tuhan, ditetapkan Allah, itu adalah babullahil azam, pintu Allah yang sangat agung. Itu pintu jalannya kita nih untuk para lawan Tuhan, ridha. Dua, wal musarahul abidin. Ridha itu menerima ketetapan Allah, itu adalah tempat istirahat bagi orang-orang yang ahli ibadah. Dan bilanya orang nih ridha, perhatiannya itu ridha, menerima apa yang sudah ditakdir ditetapkan Allah. Akhirnya hatinya itu tenang. Siapakah hasil menuri, siapakah hasil misalnya pembagian orang nih, ridha menerima aja. Itu ridha. Bahkan kalaunya ada ajar al-Imam Abdul Wahid bin Zaid, sifat ridha itu dalam hati kita, wa jannatud dunya. Inilah salah satu surganya kita di dunia diberikan Allah. Kita di dunia ini diberikan Allah surga. Bilanya ada sifat ridha di dalam hati kita, selalu menerima apa yang ditetapkan Allah, menunjukkan kita di dunia ini sudah diberikan satu surga. Belum surga yang paling ganal di dunia itu ma'rifah. Ridha aja kita ada dalam hati kita nih sifat ridha. Berarti kita di dunia ini sudah dijadikan Tuhan surga. Cuma yang ngaran ridha ini berat jualan kita. Sabar berat jualan kita. Yang mengamalakannya nih, orang Tuhan mau menyambati gampang mudah aja, mana mengamalakannya berat. Cuma insya Allah lamunnya kita belajar menuntut ilmu sedikit-sedikit tentang ridha, tentang tawakul, tentang sabar, kawah aja kita jalaninya, hanya kawah aja kita mengamalkan ridha. Berat kalau yang ngaran tawakal berat, ridha berat. Garing misalnya nih, garing ridha juga kita menerima juga dengan apa yang ketetapan Allah. Tapi garingnya keridhaannya kita itu harus disertai dengan tawakal. Tawakal kepada Allah, bersarah lawan Tuhan. Sebelum kita bertawakal lawan Allah, yang bersyariat itu berobat, hendak sembuh. Bilanya sudah berobat, nah hanya bertawakal lawan Tuhan, bersarah lawan Allah. Nah, apa yang terjadi, kita ridha menerima apa yang senang hati dengan apa yang ditetapkan Tuhan. Ridha. Dan itu takwanya seseorang tuh lawan Allah. Tawakal, husnul tawakul, wa husnul ridha. Yang ketiga, wa husnul sabri. Yang berat-berat benar ya. Tawakal, ridha, sabar. Husnul sabri bima qad fata. Bujur-bujur sabar kita itu dengan apa
yang belum dapat kita raih. Ya misalnya nih orang nih, misalnya mengerjakan sesuatu lalu gagal. Nah disinilah husnus sabri fima qad fata. Sabar hati kita itu dengan apa? Qad fata yang luput, qad fata tuh yang apa? Yang ada kita dapatkan tuh. Misalnya nih 4 tes pegawai, sudah 4 tes pegawai, syariatnya syarat-syaratnya dijalankan, sudah bersarah lawan Allah. Dan kemudian hasilnya pas baru seorang kada terpilih, terpilih jadi PNS. Nah jadi sebujur-bujur takwa itu husnus sabri, sabar dengan yang belum kita raih, kita dapatkan. Proses ijabah seorang ini kegagalan yang tertunda. Berusaha kayak itu juga, subuh bangun hendak menurih, kalau gampangan tulakan nurih nih berdoki bini nih mesra banget, beragam di belakang itu bini nih jauh nih omanya di rumah, sanangnya orang nurihan babi bingkutan di jembatan tuh, subuh-subuh aja di pondok tuh melihti orang nurihan pinggir sungai pas jual 3 lam juga mesra banget. Berakap ada yang gini, yang belikannya ada lagi sih yang udah hari siapa dia kada tahu juga. Yang muanya bang tujuh ke situ sungai dari tahu siapa orangnya. Dan artinya di situ orang gembiranya tuh hati, senangnya tuh hati. Belum lagi dapat hasil, belum lagi dapat rezeki, gembira sudah. Berogi bini nih misalnya, berogi bini gembira sudah. Belum lagi dapat hasil, sudah gembira hati lawan Allah. Contohnya kata mesra banget dia orang romantis benar. Pak misalnya tolak nurih niat hendak mutiki lingis habis sudah pilih orang terdahulu. Nah ini yang ketiga nih, husnus sabri. Napa yang belum kita raih, yang kita dapatkan pada aja 3 hari dia pun nurih aja pilih orang terdahulu. Nah, disinilah kita hendak menerapakan ujian Nabi Allah Daud alaihissalam dalam nasihat beliau lawan anak sidin, husnus sabri fima qad fat. Yang belum kita raih, kita dapatkan sudah dengan berusaha, kita itu husnus sabri, bujur-bujur bersabar. Sabar. Coba kayak pulang esok gembira pulang hati nih. Gembiranya luar biasa. Nah itu orang yang tawakal, itu orang yang napa ridha, itu orang yang sabar. Min kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Gelisah hati orang-orang ahli ibadah, gelisah hati orang-orang ahli zuhud pada setiap sesuatu. Wa kullu minat taifatain, maka setiap daripada 2 golongan ini yafirru minal khalqi, lari daripada makhluk. Ada di antara yang 2 ini jadi sedih. Setiap daripada 2 golongan ini, 2 golongan nih lari daripada makhluk, karena mereka, keadaan mereka makhluk itu memutuskan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita nih. Dan orang yang ahli ibadah tau. Kada tapi hendak ada baku kumpul orang banyak. Kenapa? Kelakuannya katuju kumpul-kumpul orang banyak, orang ahli ibadah itu bakal kawanan lalu kada beribadah. Asik bakal kawanan lalu beribadah tak tinggal. Anyafir, mereka lari buka daripada makhluk. Orang-orang zuhud itu mereka kadang mau kada tapi mau banyak bergabung lawan makhluk manusia. Kenapa? Karena sifatnya makhluk, sifatnya manusia ini menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu makhluknya, kawan kita, jiran kita, bahkan yang ada di dalam rumah, bini dan anak ataupun laki itu pun bisa memutuskan kita lawan Allah, menjauhkan kita lawan Tuhan. Kada saya sakata coba di bahasanya jelek. Yang laki ini hendak menuntut ilmu, bini bawa-bawaan ke pasar. Lalu ada seirama atau sebaliknya bini hendak menuntut ilmu, laki di rumah hendak minta uruti. Ayo, yang laki hendak dapat pahala ganal kan, hendak dapat pahala sedikit kan? Yang nak mendapat pahala ganal, nah, berdiskun aja nah urutin nah. Ujar yang laki nah. Bah kayak apa sih bini nih? Bini yang bungul. Ayo bi bapak muai, aku mau roti Andika. Yang bini yang bungul. Padahal dalam agama nih, seorang si laki ini kada mampu melajari bini ilmu agama. Kada mampu. Ada kawan melajari ilmu agama. Nah, kita biarkan nih menuntut ilmu. Tolak ke majelis ilmu. Membawa urutan tengah malam pun jadi. Bawa urutan tuh misalnya laki tuh hendak minta uruti misalnya. Hawa aja. Iya ngarannya qati'ina 'anillah. Manusia makhluk itu memutuskan kita lawan Allah, menjauhkan kita lawan Tuhan. Kenapa jadi mereka orang-orang ahli ibadah dan ahli zuhud? Mereka itu ada timbul rasa gelisah risau li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai', karena gaibnya mereka, terdindingnya mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka masih terdinding, orang ahli ibadah, ahli zuhud itu hati mereka masih terdinding lawan Tuhan fi kulli syai', pada setiap sesuatu. Anta dinding lawan Allah. Kita beribadah, beramal nih, itu kamu pulang juga. Makanya kita jangan merasa hebat sudah jadi orang yang beribadah. Makanya hati kita itu jangan merasa harap sudah kita beribadah, jangan. Kenapa? Karena bisa juga ibadah itu mendinding kita lawan Tuhan, dinding lawan Allah. Orang ahli ibadah itu tak dinding lawan Allah, apalagi orang yang kada beribadah, beramal, mengaji, tak tutuplah lalu gitu. Innahum mahjubun an rabbihim bi ru'yati nufusihim. Bahwasanya mereka ahli ibadah dan ahli zuhud, mereka itu terdinding daripada Tuhan mereka dengan sebab memandang diri mereka. Sebab memandang diri. Nah, disinilah kita dilarangnya kita nih kada boleh kita ini memandang diri kita dalam beribadah, beramal. Yang merasa beribadah, beramal, berilmu, alim, jangan sampai tak pandang diri. Bilanya kita tak pandang diri, ya dari tahijab lawan Allah. Gelisah itu masih ada. Karena kita memandang diri kita tuh. Ini
Orang-orang ahli sufi itu mereka ini yang dikhawatirkan mereka sebab ibadah, amal, ilmu, yang khawatir mereka itu mereka khawatir yang mengibadahkan tadi din lawan Tuhan. Mudah-mudahan kita ditolongi Allah, amin. Kita beribadah, alhamdulillah. Kuncinya kita beribadah, beramal, menuntut ini kita alhamdulillah, kita syukur. Kadang menyombongkan diri, dan kadang menghinakan dan meremehkan orang yang kadang menuntut ilmu kadang. Kita alhamdulillah kita dijadikan Tuhan, diistimewakan Allah dengan ibadah, ilmu, amal. Melihat orang-orang nangga itu malas, kasihan. Hanya disitulah belum lagi Allah berikan taufik hidayah kepada mereka. Banyak-banyaki alhamdulillah kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah hati. Kita setiap saat itu banyak mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Nah, setiap apa yang terjadi, hal apapun kita rasakan, alhamdulillah ya Allah. Wa mura'ati uzuzihim, dan mereka itu memelihara bagian-bagian mereka, menjaga bagian-bagian mereka. Wa yafirruna minal asya, maka mereka lari daripada sesuatu. Wa yastawhishuna minha, dan mereka itu pun gelisah daripadanya. Li'annaha, karena hanya saja maujudatun, hanya saja maujud, ada di dalam pandangan mereka, diri mereka yang tak pandang diri mereka maujud, yang kada kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatan mereka maujud. Fayaqafuna minha an tauqa alaihim, maka mereka takutan daripadanya itu bahwa menghalangi atas mereka akan tujuan-tujuan mereka, dan maluputakan akan maksud tujuan mereka karena condongnya mereka kepadanya dan terfitnahnya mereka dengan dia. Fitnah manusia lalu condong, akhirnya namun menyangkut orang manusia aja karena ketinggalan kada jadi menghalangi aku tujuan maksudku dan meluputkan tujuan mereka, kan condong lawan makhluk takutan sebab manusia kalau bina menghalangi tujuan mereka. Ada lagi mereka hendak tujuan mereka berparak lawan Tuhan, lalu sebab mereka meninggalkan makhluk manusia. Kada tadi banyak bergaul, kalau bina condong hati mereka. Nah, tapi jazim falau syahiduhu fi kulli syai', maka jikalau mereka ahli ibadah dan ahli zuhad itu mereka memandang, memusyahadahkan akan Allah pada setiap sesuatu yang terjadi, dan sebagaimana musyahadahnya orang-orang aribillah, orang-orang yang mahabbah, lam yastawhishu min syai'in, sehingga mereka kan ada rasa gelisah di dalam hati mereka daripada sesuatu yang terjadi. Jadi seandainya tuh mereka tuh kawama musyahadahkan pada setiap sesuatu yang terjadi, lalu memusyahadahkan kepada Allah, mengatakan lawan Tuhan. Ya misalnya misal musibah, kalanya musibah datang, musibah ini tak pandang makhluk, yang sebab makhluk toh. Nah, biar ahli ibadah, ahli zuhad timbul kegelisahan.
Tapi kalaunya mereka itu orang ahli zuhad dan ahli ibadah, datangnya musibah, memusyahadahkan Allah, mengambaliakan kepada Allah, inilah sudah jabar bahasanya itu sampai takdir Tuhan. Takdir Tuhan mati. Takdir Allah terbakar. Takdir Allah Subhanahu wa taala larut. Nah, mengambaliakan ke situ nih. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zuhud, apa yang terjadi? Memusyahadahkan kepada Allah gawian perbuatan Allah. Niscaya mereka itu kada merasa gelisah lagi dengan apa yang terjadi. Kawalah kita nang kayak ini leh, kawal ada. Bilanya kita kawan nang kayak ini, berarti kita termasuk golongan orang yang arifunal muhibbun, orang yang arif billah, orang-orang yang muhibbun, orang-orang yang cinta. Jadi di dalam perkataan ini, perkataan Sayyidi Mu'taillah nih, golongan terbagi kepada 3. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zuhud, dan orang-orang yang arif billah, orang-orang yang muhibbun kepada Allah. Nah, di manakah makam kita di antara yang 3 ini? 3. Nah, bilanya kita kawa, tatkala terjadinya sesuatu apapun itu, diri kita kah garing, kitanya kah dapat musibah. Kawa memusyahadahkan Allah, mengambaliakan kepada Allah, apa yang terjadi ini ya sudah ketentuan Tuhan. Ya tadi ridha tadi, sabar tadi, tawakal tadi. Bila kawan yang kaya itu, inilah perhatian kita ini sebagaimana perhatian orang-orang yang arifillah. Min syai'in minal asya', daripada setiap sesuatu, daripada segala sesuatu, daripada sesuatu pun, satu sesuatu daripada segala sesuatu, liru'yatihim lahu, karena memandangnya mereka baginya ketika itu zahiran lahu fil asya' kullaha. Karena mereka itu hanya memandang zahirnya aja. Lamunnya kita tak pandang zahir, bisa tak pandang kepada sebab. Tak pandang kepada sebab nih. Kita pandang itu yang memandang zahirnya aja. Fayusgiluhum dzalika nuriyatihim linufusihim. Maka menyibukkanlah mereka itu yang demikian kepada memandang mereka manusia ini kepada diri-diri mereka. Maka tidak ada bagi mereka itu minal asya' daripada sesuatu wahsyah, yaitu nampak risau, wala yakhshuna minha fitnah, dan tidak takut, merasa takut daripada itu akan terfitnah. Di annaha mutalasyiyah faniyah, semuanya itu lenyap, akan hancur. Karena bahasanya itu semuanya akan hancur, lenyap, faniyah hancur, mutalasyiyah lenyap, faniyah hancur. Kita nih, benda bisa lenyap, bisa hancur. Harta bisa lenyap, bisa hancur. Dan dunia itu, harta benda itu dunia. Karena itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jazidin ba'id dunia fi yadik la fi qalbik. Letakkan dunia itu di tangan aja. Di tangan Anda dunia, urusan dunia, sifatnya dunia itu harta dunia loh, pakaian dunia, jabatan dunia. Da'i dunia, la tada'i dunia. Jangan engkau letakkan dunia itu di hati, tapi da'i dunia fi yadik. Kita andak dunia itu sampai di tangan. Jangan sampai kita meletakkan dunia itu di dalam hati kita. Lamunnya kita mengandak dunia itu dalam hati kita, merasap dalam hati kita, harta, jabatan, duit, pak hilang, pak diambil orang, pak diambil Allah.
Lamun yang sudah banyak di hati, yaitu yang luar biasa atau kehilangan luar biasa, yang ngarannya sedihnya luar biasa. Jadi batasnya kita di dunia ini, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sampai di tangan aja dunia kita. Dan kalau kita mandek di dunia di tangan itu, kan di tangan itu masih bisa lepas, diambil Allah, hilang dan lain sebagainya. Apapun itu, pahumaan, turihan, jangan sampai dunia, harta benda, pangkat jabatan dan lain sebagainya kita andap di dalam hati kita. Berat, lamunnya kita sudah masuk di dalam hati kita dunia ini, tatkala diambil Allah Subhanahu wa taala, hamuknya luar biasa. Pada ulama, aulia-aulia Allah itu sudah banyak menasihati kita, banyak memberikan ilmu-ilmu lawan kita. Sebenarnya dunia itu sebatas di tangan aja, pada sampai di masuk di dalam hati kita. Fala yakunu lahum minal asya wa syahwa la yashara min fitnah li anna mutarasyi'a faniyah bihadhihi al-i'tibar. Dengan ini pelajaran tuh, dengan ini apa yang terjadi, semua itu bakal hancur, binasa, bakal lenyap, pakaian, baju dan lain sebagainya. Kada ada arti. Itu bang yang kita jaga, etikat keimanan kita. Tapi kalau misalnya orang itu harta habis nih, tapi keimanan tetap terjaga kepada Allah, tawakal tadi, ridha masih ada dalam hati, kemudian sabar ada dalam hati, insya Allah semua yang hilang itu akan lakas segera dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan napa yang diambil Allah Subhanahu wa taala, sebab terbakar, longsor, gempa, kebanjiran yang hilang tuh, kalau kita hadapi dengan tiga ini, tawakal, sabar dan ridha, maka Allah akan mengganti lebih baik, lebih banyak daripada apa yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan kepada mereka yang mendapat musibah, banjir, gempa, longsor, tsunami dan lain sebagainya. Mudah-mudahan diberikan Allah mereka kesabaran dan ridha dan tawakal, dan mudah-mudahan kita sabar ataan yang hadir ini, dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin, dan segala hajat-hajat kita dimudahkan, dilancarkan Allah, dan segala urusan-urusan kita segera dikabulkan, dilancarkan Allah, dan kita istiqamah ilmu ibadah sampai akhir hayat, dan mati husnul khatimah, mati membawa iman masyhur surga bighairi hisab. Amin amin Allahumma amin. Kita membaca wasiat tahlil yang mana pahalanya kita hadiahkan.